Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah mempersiapkan satu buah bonsai kelapa ya di hadapan saya. Ini untuk saya lakukan perawatan ringan, perawatan yang rutin dilakukan, tidak terlalu berat ya, maksudnya begini, tidak terlalu berat, jadi tidak ada perawatan khusus atau perlakuan khusus pada bonsai kelapa ketika kita melakukan perawatan. Dan ini jenisnya kelapa gading orange. Beberapa bagian nanti yang akan saya lakukan perawatan di bagian media tanam. Di bagian media tanam saya akan membersihkan rumput dan gulma. Di bagian batang saya akan merapihkan sisa potongan pelepah. Di bagian pelepah saya akan merapihkan pangkal pelepah dari sisa sayatan tapis, dan bagian pangkal pelepah itu akan dilakukan penyayatan agar si pelepahnya mekar dengan sendiri. Dan juga ini di bagian tapisnya, bagian tapis saya akan melakukan penyayatan. Ini yang sangat penting di bagian tapis, yang sebenarnya kita tidak boleh lambat melakukan perawatan ya, penyayatan pada bagian tapisnya, karena berkaitan dengan program daun dan ukuran daun. Jadi ketika kita sudah memprogram daun kerdil, penyayatan tapis itu usahakan jangan sampai terlambat untuk menjaga ukuran daun agar tetap kerdil. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai, bagaimana saya akan melakukan perawatan ringan pada bonsai kelapa gading oranye ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Saya mulai perawatan bonsai kelapa ini dari bagian media tanam dulu ya. Ini saya akan membersihkan rumput dan gulma yang tumbuh di atas media tanam agar tidak merusak persediaan ataupun suplai nutrisi ke bonsai kelapa ya, agar nutrisi tidak habis diserap atau dikonsumsi oleh rumput ataupun gulma. Apalagi dengan rumput-rumput seperti ini nih, ini akarnya sangat banyak dan cepat sekali ini besarnya ya. Nah, kalau yang rumput-rumput kecil seperti ini biasanya saya biarkan. Kalau banyak penuh semua ini, saya biasanya hanya memangkas atau memotong, merapikannya saja ya. Ini saya biarkan fungsinya untuk menjaga bagian media tanam ini agar tidak berkurang ataupun susut oleh air ya, saat kita menyiram ataupun saat hujan. Ini akar kering ya, ini bekas dipotong. Oke, selanjutnya bagian batang. Ini ada sisa potongan pelepah yang harus dirapihkan ya nih. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan ini dulu nih, bagian akar ya. Ini bekas dipotong sudah mengering. Nah, ini akarnya.
jadi kita buang saja. Nah, ini sisa potongan pelepah bekas pruning. Saya menyayat lebih dalam bagian pangkal pelepah ini ya, agar mekar. Ini pun nanti akan kita buang ya untuk daun yang ini daun sudah rusak, tapi sementara ini saya akan membiarkan dulu seperti ini ya, tidak melakukan pruning dulu sampai nanti mengering ya, sampai daunnya sudah kering dan pelepahnya sudah kering, baru saya akan melakukan pruning pada bagian daun ini. Kenapa saya terkadang membiarkan daun dan pelepah sampai mengering ya, itu saya lakukan tujuannya untuk membentuk si batang ini berkarakter alami ya, seperti pohon kelapa yang di alam ya. Jadi ketika kita membuang pelepah ataupun daun, kita hanya dengan cara menarik seperti ini akan lepas, dan bekas pangkal pelepah ini akan terbentuk alami ya, seperti batang pohon kelapa yang biasa di alam ya. Lebih dalam lagi penyayatan ini ya. Dan ini sisa tapis kita selanjutnya ini tapis ditarik biar agak jelas terlihat. Saya paskan dulu. Nah, ini sisa tapis yang kemarin tidak dilakukan penyayatan, ini hanya ditarik menggunakan tangan ya, saya tidak melakukan penyayatan seperti ini. Jadi saya rapihkan ya, dan ini pun tidak akan sampai ke pangkal. Ini masih musim hujan di tempat saya, dan kebetulan bonsai kelapa ini memang saya simpan di tempat yang terbuka ya, karena air hujan langsung. Jadi untuk antisipasi agar aman, tidak terjadi pembusukan pada bagian pangkal pelepah, saya tapis itu tidak ekstrim ya, tidak sampai ke pangkalnya. Jadi cari aman saja. Seperti ini saja mungkin. Nah, jadi saya masih menyisakan bagian bawah ini sedikit. Ini di bagian pelepah berikutnya juga tidak akan saya habiskan sampai ke pangkal ya. Saya potong mungkin di sini, masih menyisakan bagian tapisnya ke bawahnya ya. Di sisi bagian sebelahnya satunya ini. Nah, kalau kita lakukan penyayatan tapis ya, ini sih otomatis akan mekar ya. Nah,
ini saya potong di bagian sini saja. Nah, seperti ini. Terus ini sedikit akan saya yang masih tunas, ini tunasnya masih pendek. Ini kalau kita lakukan penyayatan tapis nanti ukuran daun akan lebih kerdil dari yang ini ya, dari yang sebelumnya, daun yang ini. Ini pelepahnya sudah mulai panjang karena terlambat melakukan penyayatan. Nah, saya potong di sini saja. Nah, selesai, sudah seperti ini saja mungkin untuk perawatan ringan pada bonsai kelapa ini. Sebenarnya kalau kita konsisten melakukan perawatan, tidak ada perawatan khusus yang berat ya, kecuali memang ada perawatan-perawatan tertentu yang sifatnya kondisional. Daun rusak ataupun daun sudah kering, itu kita lakukan pruning. Ataupun ada serangan hama ya, itu ada perlakuan khusus, baik itu antisipasi pertolongan pertama ataupun sifatnya diberantas ya, pemberantasan hama. Dan juga mungkin pada bagian media tanam ya, ketika media tanam sudah tidak subur atau media tanam berkurang, kita lakukan perlakuan khusus pada bonsai kelapa kita. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.